Hmm. Nah, si Terus? Ica ini lagi kolaborasi apa namanya tuh? Live VK, live live host. Hmm. Nah, si Terus? Ica ini lagi kolaborasi apa namanya tuh? Live VK tuh, live live host. Bukan live Hmm. Komal. Sama Joshua Tewu. Hmm. Kata Joshua Tewu jangan buka diskusi lagi katanya. Lebih baik kalau ada yang mau bertanya, tanya, habis itu turunkan jawab. Tanya, turunkan jawab. Jadi kayak monolog gitu. Hmm. Kenapa Suruh gitu? monolog ya. Kata Joshua Tewu karena banyak yang terguncang katanya. Banyak jemaat Kristen yang akhirnya mualaf. Itu tadi saya rekam, cuma pas saya rekam itu diksi atau kalimat itu sudah terlewat gitu. Aduh, sayang banget tadi. Nggak bisa digoreng. Berarti udah nggak bisa Ustaz. Di ruang Isya nggak bisa diskusi lagi. Hmm. Ketakutan mereka. Semalam juga saya berpikir-pikir lah yang disampaikan evangelis juga benar juga itu. Dan terbukti memang ya, kalau kalau tidak di Ica itu nggak sedikit ya Dikit yang gitu. nonton dikit. Tadinya 800, Ica keluar langsung jadi 500 itu. Hmm. Iya, makanya udah itu udah mereka tuh udah koordinasi, jangan di sini, jangan di sini. Tuh kan. Hmm. Setidaknya meminimalisir lah kalau di ruang kita itu kan tidak terlalu banyak otennya. Kalau di ruang Ya. Ica masa dari 2000 nggak ada yang nyantol gitu kan, nggak ada yang terguncang kan, insya Allah pasti ada itu. Iya betul. Karena nggak bisa Ustaz, nggak bisa lagi diskusi di situ, orang saya naik aja. Kak Ica naikin saya mau ngobrol santuy, nggak bisa katanya, yang Kristen aja yang naik. Emang kalau Icanya sih nggak masalah, ini intimidasi dari teman-teman yang lain, istilahnya apa ya, ditekan gitu loh, Intimidasi. Iya. diintervensi. Jadi akhirnya Hmm. kayak ini Ustadz, kayak Heraklius ketika menerima surat itu ya. Tadinya kan Ya. dia mau percaya, pas diskusi sama ininya gitu kan, apa namanya itu, mungkin kayak pejabat-pejabat tingginya gitu kan, ngamuk kan yang lain itu. Akhirnya aku cuma bercanda katanya. Kayak gitu. Hmm. Dan dan memang materi kalau yang seperti itu kita bawakan, wah susah mereka memang. Susah, orang tadi malam aja saya, orang Gak ditanya ada yang apa, gak ada yang dijawab punya saya tuh. nggak ada. Hmm. Emang nggak ada Empat jawabannya. Tanya apa aja. empat bapak gereja itu Clement of Rome, Clement of Alexandria, Tertullianus, Augustin ngarang ayat palsu coba. Gak ada Hmm, komentarnya dari awal sampai akhir, padahal saya ngingatin itu 3 kali kayaknya. iya, tergoncang mereka. Yang ngomong tergoncang itu ini ada di bawah nih. Harry Butar, tergoncang dari Hong Kong. Itu yang ngomong bukan aku loh, Joshua Tewu loh. Bukan aku. Aku hanya mendengar ucapan dia. Harry Butar, kamu protesnya sama Joshua Tewu, bukan ke saya. Hmm. Lah kan banyak yang tidak tahu ternyata di dalam Alkitab itu banyak ayat palsu kan. Uh, Jadi banyak. semalam itu misal dia katakan bahwa oh itu hanya pengambilan manuskrip, yang satu ambil yang panjang, yang satu ambil yang pendek. Kan terbukti bohong. Kalau diambil yang panjang pendek, kenapa dihapus? Nah itu. Ya kan? Kenapa dihapus? Betul. Iya, Dipika saksinya nih. Aku tadi lihat cuma sepotong pas dia ngomong, "Iya, jangan diskusi," katanya. "Lebih baik buka tanya jawab aja. Kalau sudah bertanya turunkan, kita jawab. Bertanya turunkan, kita jawab." Karena sudah banyak yang tergoncang katanya. Ustaz Joshua Tewu jujur Ustaz.
Iya, betul betul betul. Nah, ada yang Jadi bilang nih, mm, gimana? harusnya yang tergoncang itu yang bersaksi. Seperti banyak orang murtad yang bersaksi katanya. Coba Ustaz Evangelis, bukannya kalau Hmm, didatangkan saksi berarti bukti-buktinya kurang kuat ya? iya, Hmm. saksi saksi itu kan untuk ini untuk sebuah pembuktian kan. Hmm. Kenapa perlu Sementara dibuktikan? Karena untuk ya, mengungkap benar atau tidak gitu. Kalau sudah benar nggak ngapain ini. Ada Kang Budak Angon, Wilujeng Enjing. Assalamualaikum warahmatullahi Waalaikumsalam. wabarakatuh. Ini jadi nyamuk. Lanjut, lanjut. Saya akan bikin provokator lebih seru nih. Ketika antum kemarin di atas. Lanjut, lanjut. Ngakak saya. Lihat Erben. Kenapa Erben? Ya itu waktu antum berulang-ulang Kang Ustadz Alwan memberikan penjelasan pertanyaan. Berarti benar, saya Oh, yang lebih tadi meyakini ya, malam. Yang tadi malam. bahwa mereka, Iya, iya, iya. bahwa mereka itu hakikatnya ya kalahnya ya tidak dia sendiri kan. Musuh besar mereka bukan kita. Ya kita mereka sebenarnya. Apa yang ada mereka pada mereka itu gitu. Bahkan di bawah saya bikin tipping gitu. Inilah ketika pondasi yang nggak bagus, yang rapuh dan tidak kokoh gitu kan, menjadikan sesuatu yang amburadul. Kenapa tahu? Lanjut dulu ah. Ini nggak mau provokasi dulu biar biar nyimak aja dulu. Lanjut lanjut akhir. Ustaz. Gak apa-apa lanjut. Iya, 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 iya. Bagus sekali Silakan satu Ustaz persatu. Alwan. Ya Ustaz, bagus satu persatu di Iya, bawah itu Kang udah Budak Angon. naikin. Muslim-muslim itu naikin satu persatu bikin persaksian gitu loh. Bagaimana mereka bisa menilai. Persaksian itu hanya orang-orang yang tidak bisa membuktikan kebenaran, makanya butuh persaksian orang. Kalau kita kan sudah terbukti, jadi tidak perlu. Kalau saya sederhana Ustaz ya, ketika mereka mempertanyakan Quran kita, mungkin saya berulang-ulang, semoga bisa dipahami nih. Kadang-kadang saya untuk bernarasi nggak hebat ya, nggak seperti antum. Hmm. Jadi saya gini ya, bukankah Islam itu lebih orientasi kepada pengamalan? Saya katakanlah buta terhadap Quran. Buta nih, nggak tahu Quran itu hurufnya aja mungkin nggak tahu. Tetapi dalam realita kenyataan saya sholat, saya puasa, saya mau menerima Allah seperti Islam paparkan gitu kan? Gitu. Terus saya punya duit, saya berkurban, saya punya duit bersedekah, kan gitu ya. Saya berumah tangga, anak istri saya bina dengan apa semestinya. Artinya kan di sini lebih orientasi kepada amal umat Islam itu kan? Gitu. Itu udah cukup, lebih dari cukup bagi seseorang dalam rangka menghabiskan umurnya kan gitu. Tidak harus mutlak dia harus tahu bagaimana Quran dibentuk, bagaimana cerita Musa, bagaimana cerita Ibrahim. Saya pikir itu nggak jadi pertanyaan nanti kita di akhirat kan gitu ya. Itu yang bisa saya provokasi gitu loh kepada sahabat-sahabat Muslim kita. Kita jangan lemah, kita ada di atas, Allah telah ridho dengan keagamaan kita, yuk kita lakukan apa yang Allah perintah kepada kita. Mungkin itu kalau saya sih sederhananya. Karena apa? Nah sekarang saya jelaskan lagi. Bukankah Quran yang kita imani hari ini, yang berbentuk tulisan kitab hari ini, dibukukan setelah 200 tahunan. Artinya selama Rasulullah bersama sahabat gitu kan, melaksanakan, bukan mengkaji. Gitu loh, melaksanakan apa yang diperintahkan Tuhan dan menjauhi apa yang dilarang Tuhan. Bisa cerna ya? Ini saya harus berulang-ulang tapi saya nggak bisa bernarasi nih. Mungkin Ustadz Awan yang harus menjelaskan narasi yang lebih bagus. Lanjut. Iya. Hmm. Intinya mereka itu tidak bisa membandingkan otentisitas Quran dengan Alkitab, itu nggak bisa. Karena kita tahu juga Alkitabnya itu seperti apa. Bible itu disusun dari siapa. Kita lebih banyak tahu bahkan. Sementara mereka berusaha untuk menutupinya, misalnya
tidak ada masalah, oh itu baik-baik saja. Tentu itu masalah kalau ada satu yang menganggap itu ayat palsu, lalu ada yang satu menganggap itu bukan ayat palsu. Dan yang menganggap itu bukan ayat palsu itu semakin sedikit. Semakin hari semakin kurang jumlahnya. Bagi mereka yang sudah tercerahkan, sudah belajar, akhirnya menyadari, oh ternyata itu ayat palsu ya. Ayat sisipan rupanya gitu. Betul, betul. Tapi yang lucu gini, Tikkun Soperim itu memang dirubah. Itu orang-orang Yahudi yang merubah tentang nubuatan Yesus loh. Ternyata nggak ada yang dirubah itu tentang Yesus, dan Kejadian 2 ayat 18 nggak ada ngomongin tentang Yesus. Dia blunder itu tadi malam itu. Tapi anehnya kok dijiplak gitu loh, yang sudah dirubah ini dijiplak. Kenapa nggak ke awal yang sebelum dirubah gitu loh? Kan jiplakan doang tuh Kristen itu ke apa tanah itu hanya diganti nama doang. Tanah jadi perjanjian lama. Kalau Yahudi kan nggak ngomong perjanjian lama, tapi ngomongnya tanah, Torah, Nevi'im, Ketubim. Assalamualaikum Bang Vincent. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan semuanya Ustaz Awan, Bang. Amin. Oh ya, datang. Udah kangen. Iya, saya udah koordinasi sama itu ya, sama Badan Intelijen Romawi dan juga Dukcadi, penduduk catatan Yahudi. Bahwasanya itu tidak ada perubahan gitu. Jadi apa yang dikatakan Oten ini halu. Karena servernya beda. Dia ngunduh dari server Dukcapil, penduduk catatan Pilatus, Bang. Makanya ya begitu. Ini bahasa apa lagi nih, Masya Allah, ada-ada aja. Assalamualaikum Bang Aristo. Assalamualaikum Bang Aristo. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, tiada hari tanpa dakwah, ini luar biasa. Silakan, saya menyimak. Nggak mau. Harus ngomong antum. Ya, assalamualaikum semuanya, Bang. Selamat pagi pengikut Nabi pedofil. Oh, si seger-seger ini jangkrik. Turunkan aja. Segar-segar. Turunkan aja. Biar ada Kang Aristo, biarin. Biar ada Kang Aristo, biarin. Jangan biarkan dia. Jangan kasih ruang menghujat. Selamat pagi yang punya Tuhan Maha Terludah dan Aristo. Maha Terkoyor. Kapan lagi kepalangkarayaannya Aristo? Ya, Bro, Tuhan lu Maha Terludah tuh, Matius 26:69. Yang ludahin mungkin jangan satu leton itu. Kau Alwan. Jangan diladenin bang, biar Yang makhluk ludahin itu Linmas Alwan, Romawi, kau bahas Alkitab terus. jadi ludah Di itu PT dimana. kau. sendiri jadi Kasian makhluk. banget. Kau jangan Ludahin. standar ganda di sini Alwan. jadi kalau Nanti ku bahas juga Quran kau. macam si Seger Habis ini, kau yang pedofil itu. kasihkan ke saya aja, jangan. Kurang cinta dia ini, kurang dapat cinta jadinya begini. Aduh, diturunkan. Jangan diturunkan. Jangan. Bang Aristo, seger itu Nggak boleh. belum tahu seger. Dia Kang Aristo bahas kecewa. apa ngomong apa. Orang Jangan dia kecewa. orang gila kok. Iya. Luar biasa. Aku kira seger-seger ini apa Roni itu siapa? Roni ini pakai nama Roni nih. Oh, dia udah bisa beli kuota, alhamdulillah. Sekalinya beli kuota ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat pagi Bang Nandar, Ustadz Alwan, Budak Angon, Vincent sama Bro Yus. Iya bang. Assalamualaikum. Selamat Ya, pagi. selamat pagi ya, Bang. Ya lanjut. Silakan Bang. Sampai mana? Iya. Monggo Bang Aristo tadi lanjutkan ininya. Oh, terkait tema ini, ya. Jadi memang faktanya saudara-saudara kita di sebelah itu cara menghibur diri kepalsuan itu ya dengan narasi yang aneh lah. Kalau saya menanggapi yang
celoteh seperti si segar-segar tadi itu ya saya anggap aja radio rusak dan tidak perlu kita tanggapi secara serius. Gitu. Dan memang begini ya, kalau saya sih coba menganalisa segala sesuatu itu berdasarkan fakta logika ya. Begini, berbicara tentang sosok Yesus itu kan maka tidak akan lepas dari tradisi, budaya dan kebiasaan di mana Yesus tinggal. Ya, secara bahasa juga Yesus itu kan orang Israel yang pada zaman itu menggunakan bahasa saat itu, gitu ya. Nah, kemudian hadir agama Kristen yang mengaku sebagai pengikut Yesus, ya, dengan kitabnya yang beraneka ragam, karena secara internal kekristenan mereka masih berdebat tentang original teks atau keaslian kitab bahasa kitab suci mereka. Ada yang mengatakan Yunani Koine, ada yang mengatakan bahasa Ibrani. Ya, jadi belum ada kesepakatan di mereka. Tetapi mungkin saya ingin mengomentari sedikit tentang yang mengaku-ngaku pengikut Yesus dengan kitab suci mereka Yunani Koine. Mereka mengklaim bahwa Yesus itu seperti apa yang dinarasikan oleh kitab Yunani Koine ini. Kemudian mereka mengkritik kehidupan Yesus yang notabene tradisi dan kehidupannya berada dalam aturan-aturan orang-orang Yudai. Ini kan lucu. Jadi sederhananya begini. Analogi atau analisa yang paling sederhana. Ustadz Alwan orang Makassar. Dikritik oleh Yonatan Nandar orang Jawa Barat. Nah, kemudian Yonatan Nandar harus mengatur bahwa orang Makassar itu seperti tradisi orang-orang Jawa Barat. Kan nggak nyambung. Betul. Ah, gitu loh. Tanpa harus kita mau menghadirkan data-data ilmiah, data-data yang udah jelas, ya kan? Ustadz Alwan orang Makassar, maka kita harus berbicara tradisi dan budaya orang-orang Makassar, berbicara secara historikal dari mana sejarah orang-orang Makassar itu. Maka kita harus berbicara dari Makassar gitu. Kita harus berbicara kehidupan Yesus. Orang-orang Yahudi. Nah, itu baru benar. Nah, jadi saya kira terakhir saya mau sampaikan bahwa teman-teman kita di sebelah itu, kalau mereka datang hadir dan memberikan argumentasi mereka hanya berdasarkan pendekatan eksegesis, asumsi, ya itu nggak usahlah dibawa ke ruang publik, karena apa yang mereka sampaikan itu hanya sampai pada orang-orang yang nggak berakal gitu loh. Kalau orang berakal nggak akan sampai. Ya itu diceritakan aja di internal mereka. Nah, jadi jangan heran kalau memang faktanya dengan kemajuan teknologi bahwa secara fakta bahwa memang Kristen di seluruh dunia itu mengalami kemunduran. Dan ini menurut akal-akalan logika saya ya, sepertinya 10 atau 20 tahun, maka memang agama Kristen ini akan mengalami abrasi. Atau bisa juga dengan bahasa kasarnya ya akan punah lah kira-kira begitu. Wallahu a'lam bishawab. Terima kasih. Masya Allah, luar biasa memang atuh gitu. Iya bang, orang mereka sudah ketakutan sekarang juga.
Nah, daripada mereka abrasi, lebih baik mereka menanam enceng gondok di dalam hati-hati mereka agar tidak menjadi abrasi iman itu. Dengan cara apa? Memakan biji tanaman mangrove ya, Iya betul. supaya Saya tumbuh setuju. di hati mereka tuh, supaya nggak abrasi. Untuk membantu apa? Memperlambat abrasi itu memang mangrove itu harus segera ditanam. Cuman kan butuh proses itu untuk tumbuh. Takutnya belum tumbuh subur, abrasi sudah hadir gitu loh. Nah itu. Ya susah sih untuk abrasi itu. Butuh berapa juta mangrove pohon ara. Astagfirullah. Butuh berapa juta mangrove dan pohon ara itu. Bila perlu pohon gorkot sekalian tuh. Telan-telan deh. Nah itu, betul itu. Eceng gondok juga boleh itu, tapi kan ya mereka tanam eceng gondok, masalahnya dimakan bebek, jadi nggak tumbuh subur itu. Ya kan gitu. Soalnya ntar ini biawak yang muncul, Kang. Sementara biawak kan musuhnya ular. Jadi kalau tahu hewan biawak adalah pemakan pemangsa ular. Telurnya ular. Kulit biawak tuh kalau disengat sama apa? Sama ular itu dia nggak mempan ya bisanya. Nah itu. Kemudian Siapa? sekarang ini saya Biawak. lihat, ya, saya lihat ular-ular itu sudah menjadi apa ya? Apa sih binatang yang pemakan ular itu dia? Sejenis tikus tapi wah, dia Musang. Musang. ya musang ya. Itu susah juga. Jadi sekarang ular-ular itu sudah perkembang biaknya itu sudah mulai mengalami kepunahan itu. Karena musang pemakan ular itu saya lihat sudah mulai berkembang biak begitu ini ya. Jadi memang sepertinya abrasi itu akan terus terjadi begitu. Ya itu resiko, Bang. Resiko karena siapa yang suruh gitu. Adakah Yesus itu mengajak, menyuruh, menuhankan manusia yang punya biji gitu, Bang? Kan nggak ada ya. Makanya abrasi. Nah itu memang saya setuju itu. Jadi karena tidak ada yang suruh, kemudian mereka lakukan. Nah ini memang menjadi momok yang mendatangkan abrasi itu besar-besaran. Sekarang ini Vatikan Roma. Jadi saya sedikit ceritain ya, boleh ya? Saya tanggal 6 ini, Boleh. tanggal 6 ini insya Allah akan kedatangan teman-teman dari Inggris atau tim dari Speaker Corner. Jadi tadi malam kami berkomunikasi, kebetulan saya ada dalam satu grup WhatsApp bersama teman-teman. Nah kemudian semalam itu mengangkat cerita tentang mualafnya salah satu pastor di Amerika Serikat. Nah ternyata pastor-pastor ini, wah yang kita tidak tahu itu puluhan yang sudah mualaf. Nah, hanya karena keterbatasan saya berbahasa Inggris juga, sehingga kemudian waktu saya, sehingga apa ya? Saya belum bisa menampilkan ini jadi konten kreator ya. Mungkin nanti akan saya berikan ke Ustadz Alwan. Karena saya juga tidak pandai edit video, ya. Nanti saya akan berikan ke Ustadz Alwan.
Nah, jadi rupanya memang Roma Katolik saat ini, apalagi Inggris, ya. Inggris itu sudah mengalami eh, kemunduran yang sangat signifikan terkait dengan kekristenan. Kemudian rupanya Indonesia ini mendapat pujian yang sangat luar biasa karena belum lama ini rupanya Indonesia membeli sebuah gereja di Amerika dari salah satu salah satu organisasi besar di Indonesia, organisasi Muhammadiyah. Itu membeli gereja dan gereja itu mereka rubah menjadi masjid. Jadi Amerika, Inggris, dan Roma Vatikan sekalipun itu memang mengalami keguncangan yang sangat luar biasa. Jadi para pastor mereka di Roma, Italia itu sudah ada beberapa, mungkin banyak ya, yang kemudian memilih menjadi ateis, memilih menjadi mualaf, dan kebangkitan Islam ini sekarang menjadi menjadi gundah gulana bahwa mereka akan prediksi bahwa kebangkitan Islam itu sepertinya dalam waktu dekat akan segera terlihat. Nah, jadi ini kode alam, warning untuk para penghujat-penghujat Islam. Semakin dihujat, Islam semakin berkembang. Takbir. Allahu Akbar. Cuman satu Bang, nanti kalau orang Inggrisnya itu datang, tolong akunnya Kores ini dikondisikan, jangan sampai masuk. Karena apa? Ketika akun TikToknya Kores ini masuk di kalangannya orang Inggris, itu nanti berubah dari selamat jadi congratulation gitu Bang. Jadi tolong dikondisikan. Siap, siap. Makanya saya itu belum lama mendapat surat. Aristo dan Ustadz Kainama ditolak oleh seluruh gereja dari berbagai denominasi di Papua dan NTT, ditolak kedatangannya. Kemudian surat itu saya balas. Karena saya Surat di mana, ditolak, Bro? ya, WhatsApp apa surat tertulis apa WhatsApp? WhatsApp, tapi ada, ya saya tidak tahu di situ direkayasa atau tidak, dari salah satu oknum. Nah, kemudian di situ juga ada resmi begitulah. Nah, itu sudah saya kirim juga ke Ustadz Kenama, kemudian saya kirim juga ke guru-guru, kemudian saya kirim juga ke beberapa lah, salah satunya Kohani Tianto ya, dan guru-guru saya ada di sini. Nah, atas penolakan itu, kemudian saya memberikan tanggapan dengan begitu indah bahwa karena saya ditolak datang ke Papua, maka saya bersama dengan teman-teman akan membuat jadwal khusus untuk kami berkunjung ke Papua dan Nusa Tenggara Timur. Nah, jadi semakin ditolak, maka akan saya semakin datang gitu loh. Karena saya sebagai warga negara Indonesia, saya itu diberikan hak dan kebebasan oleh undang-undang untuk saya berpergian ke seluruh wilayah Indonesia gitu. Sebab para misionaris dulu itu tidak kami batasi walaupun mereka datang ke komunitas mayoritas Muslim. Ya kan? Saya kan datang bukan untuk mencuri atau merampok. Gitu. Saya hanya datang mengunjungi saudara-saudara mualaf saya di berbagai wilayah Indonesia untuk bersilaturahmi sebab di dalam agama saya yang saya imani sekarang itu memerintahkan kepada saya untuk bersilaturahmi ke seluruh saudara-saudara kita yang ada di berbagai wilayah Indonesia gitu loh. Jadi ya saya kira semakin dilarang maka saya akan semakin datang gitu. Ini yang mengajarkan saya ini Ustadz Alwan untuk saya selalu semangat, kira-kira begitu. Wallahu a'lam bishawab.
Iya, betul. Aku tanggapi sedikit ya Bang Aristo. Jadi kalau masalah apakah undang-undang sudah mengakomodir atau ada payung hukumnya ketika kita berkunjung kemana atau kita menyuarakan sesuatu, itu sudah diatur di dalam Undang-Undang Pasal 28 ya ayat 3 Undang-Undang Dasar 45 itu. Jadi setiap orang itu berhak untuk apa? Berhak untuk berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapatnya. Jadi nggak apa-apa, berkunjung aja. Kalau WhatsApp ada surat dan lain sebagainya nggak usah dihiraukan. Kenapa? Ya, yang WhatsApp saya juga banyak. Nandar ke sini, gua habisi apa? Wah, tapi dulu aku ada. Nandar ke Surabaya kamu, tak habisi kamu. Nyatanya pas ke Surabaya saya bikin story WhatsApp, story Facebook dan lain sebagainya, TikTok, nggak ada tuh yang nyamperin, malahan saya tunggu nih. Jadi itu cuma cuap-cuap aja. Cuma speak doang gitu, omong doang. Lanjutkan aja, nggak usah khawatir. Itu Bang Aristo. Memang kenapa saya tidak publikasikan juga? Saya pikir ini kan hanya oknum saja ya. Iya, Saya ini maksudnya nggak usah takut lah. Nggak usah takut, lanjut aja ke Papua, lanjut ke mana lanjut gitu kan. Nggak usah takut, kita ini mayoritas. Nggak bakal ada yang ini. Nggak ada yang berani Kita kan Bang bunuh. Iya, nggak bakal Itu nggak ada berani yang Bang. berani. Cuman ini aja, mentalnya dia tuh cuman di lidah doang, di samping juga Iya. dicap. Betul. Disamperin juga dicap, ayo aja head to head ayo. Gak berani. iya, Jangan jadi kepada anak-anak muda, Kang Aristo, punten. Jangan kepada kalian yang muda-muda, ke orang setua saya. Iya kan? Ketika mereka saya kasih alamat KTP saya perlu, nggak ada kan sampai sekarang. Ya. Nggak ada. Nih, saya kasih tahu lagi ya teman-teman, budak Angon tahu kan kalian? Saya sekarang udah pindah ke Ciamis nih, karena di sana selamat-selamat aja. Ciamis. Ciamis tuh tiis sama Kang. Tiis Ciamis nah. Itu dah. Ngakak Ciamis tiis. Sumur doang kalau ngomong itu. iya. Tetaplah. Ini mungkin sedikit ya, saya hanya memberi provokasi sekali lagi. Teman-teman atau kalian-kalian yang selama ini mungkin membenci kami, tidak ada alasan kalian membenci kami. Ya, kalian menemukan apa yang di hadis, ya, yang oleh kalian pelintir itu, lihatlah kami. Kami ini jelas gitu loh. Hidupan kami itu kata orang Sunda bilang mah, pageleng gesek dengan kalian gitu loh. Iya kan? Kalian bisa tahu siapa kami, bisa tahu kami bagaimana perangai kami. Kami ruku sujud kepada Tuhan kami, Allah. Kalau diceritakan dengan peperangan, iya betul, kami itu bukan orang munafik. Ketika ada tentang perang, ya kami siapkan senjata untuk berperang. Perangilah orang-orang yang mengajak perang, yang menyakiti kami, yang mengusir kamu. Ayatnya begitu. Ya. Rasulullah, baginda saya, baginda kami semua umat Islam, ketika dia membawa negara ini kepada negara yang Islami, coba lihat, masih ada sampai sekarang pun komunitas Yahudi tidak dihadambanakan, tidak dihancur luluhkan, tidak. Maka ada perjanjian bagaimana kami dengan orang Yahudi, tetap ada di sana. Orang Yahudi bagian dari Rasulullah, Rasul bagian dari mereka. Hukum ditegakkan ketika ada yang orang Islam yang salah, orang Islam yang beri hukuman oleh Rasulullah. Artinya kami aman, kalian tuh aman dengan kami ketika kami benar-benar menjaga Quran sebagai orientasi keagamaan kami. Kalian bebas, kami diharamkan makan tikus, kalian bebas, kalian aman dari perebutan wilayah tentang penguasaan gimana cara makan tikus kan? Kalian suka makan daging anjing. Anjing bagi kami bukan sesuatu yang dikonsumsi. Kalian bebas makan anjing. Kalian aman loh sebenarnya dengan kami itu. Jadi nggak ada istilah perebutan wilayah gara-gara perebutan tikus atau perebutan anjing atau babi. Ya, betul. Kalian aman. Ketika kami ke rumah kalian kami punya hukum tersendiri. Kami hati-hati ketika makan makanan di tempat kalian.
Ketika kalian bermain ke tempat kami, kalian bebas makan apa pasti itu baik, bagus dan halal thayyiban bagi kalian. Kenapa kalian nggak bangga dengan itu? Coba Pak pikir teman-teman ya, ketika kita hari ini nih diharamkan oleh makan tikus, kalian bebas. Artinya kalian apa istilah sedikit ya perebutan wilayah tentang bagaimana kalian berburu tikus, berburu anjing, berburu kucing. Silakan makan tuh kalau kalian suka. Kenapa kalian justru malah marah jadi kami? Kami diajarkan ruku sujud kepada Tuhan kami. Tempat masjid, tempat sholat kami, puasa kami. Tidak ada kami bawa golok kalian tuh suruh masuk ke dalam masjid. Nggak ada. Kalian tuh aman loh dengan Islam itu. Tapi kalian justru hari kalian mengalami genderang perang ketika diiyakan. Singa-singa, sekretaris Aristo, sekretaris Ustadz Awan, sekretaris Yonatan Nanad yang tadi kemarin tidur, abid terhadap agamanya. Gara-gara kalian lah mereka akhirnya belajar tentang keislaman. Dan bahkan lebih parahnya lagi mereka belajar tentang kitab kalian. Dan ditemukanlah betapa bobrok, betapa rusaknya fondasi yang kalian miliki, ya kitab kalian itu. Gimana bisa kami disalahkan? Ruku kami kepada Tuhan kami. Aristo nih, yang katanya mu'alaf, tidak ada tanggung jawab kami terhadap Aristo. Kalau Aristo sholat, tetap Aristo dihancam oleh Allah neraka jahanam. Betul nggak Kang Aristo? Siapapun yang mu'alaf. Iya. Nggak ada janji zaman kami bahwa kepada orang Ustadz, pendeta ya. Ketika mereka Islam, mereka harus berjuang untuk agamanya sendiri, untuk surganya sendiri. Ini kan baik kehidupan kita bersama-sama berjuang bersama. Bagaimana menyiapkan diri kita masing-masing. Bahkan secara ekonomi pun kami masing-masing. Walaupun ini mungkin ada kewajiban kami umat Islam untuk peduli dengan sama. Harus ada Baitul Mal, harus kita bangun bagaimana kondisi ekonomi Islam. Tapi kan itu next. Hari ini kami dalam kondisi begini pun alhamdulillah kalian udah kocar-kacir. Apalagi Quran kami, pedoman kami dijadikan pun sesuatu yang paling atas di antara kami. Hukum-hukum lain akan hilang dengan menaruh kitab tersebut di paling tinggi. Itu kan lebih aman, lebih damai lagi kalian. Yang mencuri itu bukan cuman kalian. Orang Islam yang mencuri akan potong-potong. Coba bagaimana bahagianya kita. Ketika korupsi, kehancuran gara-gara korupsi, yang rugi adalah negara. Kita semua rugi. Ketika dipotong tangan, kenapa kalian mesti jadi bingung? Kalau kalian bukan pezina, kalian bukanlah koruptor, kenapa mesti takut dengan hukum-hukum Tuhan kami? Ya, ini next nih, ketika baginda Yesus turun, baginda Isa alaihissalam turun, baginda Imam Mahdi turun, kita semua dibikin damai. Dan kami punya track record itu. Nabi kami telah membuat fondasi itu. Dan benar secara hukum, secara kenyataan, realita. Mereka aman, bahagia, damai dengan di bawah kepemimpinan Rasulullah Nabi Muhammad. Dialah si pembawa keadilan itu. Hukum Tuhan ada dalam kepemimpinannya. Lisannya dibimbing diri oleh wahyu-wahyu Tuhan. Itu Nabi kami. Bukan cuma ngomong doang. Tahu kan kalian kalau dengar kayak gini? Ayolah, hijrah. Terima kasih barakallah. Maaf, saya emosi gara-gara Aristo nih jadi terbawa. Lanjut Kang Budak. Lanjut. Saya mau nambahin ya. Jadi gini ya. Boleh teman-teman, silakan. saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhannya Yesus. Ya. Jadi kalau kita bicara tentang sejarah, terutama Indonesia, Anda bilang kayak semalam tuh, saya dinasihatin sama saudara kita yang Nasrani ya, bukan Nasrani, yang Kristen ya. Dia mengatakan bahwasannya saya ini tidak menjaga NKRI dan lain sebagainya gitu. Giliran dia punya saudara kayak Mikana, Lina Wijaya yang saya kasih tahu, mereka malah nggak mau nasihatin gitu. Mereka maunya nasihatin ke kita gitu. Lalu saya bilang gini, saya kasih pengertian ke mereka begini, ya. Bersikaplah adil gitu. Karena apa? Karena Bung Karno itu kan sampai meminta fatwa jihad tuh kepada Kiai Haji Hasyim Asy'ari. Karena apa? Karena ketika Indonesia ini merdeka, mendeklarasikan proklamasi itu 1945 ya, 17 Agustus ya, Belanda dan Inggris nggak ikhlas. Mereka masih
mau agresi militer kan, sampai Surabaya itu disomasi harus menyerah dalam keadaan berapa ini, menyerahkan senjata dan sebagainya. Itu Bung Karno sampai ke mana, kayak Haji Asam Hari Jombang untuk meminta fatwa jihad loh, coba bayangkan ya. Bahkan Bung Tomo itu di Surabaya, kalau orang Surabaya pasti tahu, kayak saya ini, kalau di sana itu pasti ada slogan talido tali layangan, nyawa sito ilang-ilangan, Allahu Akbar, takbir. Nah, hasil riset ya, pada saat itu waktu melawan Belanda, AWS Malabi jenderalnya Inggris sampai mati di sana karena semangatnya dari para kiai, semangatnya para santri untuk ke sana. Bahkan berapa banyak anak-anak yang kehilangan bapaknya yang berjuang gitu ya. Hasil riset tuh sekitar 80% bahkan lebih umat Islam yang berjuang di sana untuk mengusir Belanda dan Inggris. Tapi apakah umat Islam itu 80% itu meminta APBN atau APBD dari Indonesia? Apakah 80% umat Islam itu meminta sumber daya alam Indonesia untuk umat Muslim yang berjuang? Nggak ada. Kalian bebas, kalian mau ambil ini ekonominya Indonesia, mau kuasain silahkan. Tapi kalau ada saudara kalian yang menghujat, jangan dibiarin. Umat Islam itu cuma mintanya simple kok. Diproses, ditangkap sesegera mungkin, jangan dibiarin. Kayak Paul Zhang, Sofiatul. Itu kalau langsung dijemput, ya, dikondisikan. Kita ini bro, lebih baik kita bisnis daripada ngurusin kayak ginian. Adanya kita ini gara-gara ada Sofiatul, Paul Zhang, terus siapa yang murtad itu, yang biasanya Bang Nandar kirim jadikan profil picture itu, pendeta siapa yang ini tuh? MKC. Bukan, yang Saifuddin Ibrahim. Ya itu. Ya. Kita nggak pernah minta loh, umat Islam itu meminta, yaudah Indonesia karena kita berjuang melawan Belanda ya, lalu kita meminta yaudah APBN-nya Indonesia buat umat Muslim sekian persen, ada perjanjian. Nggak ada, kita ikhlas bro. Bahkan para ulama itu bilang ya, membela negara yang mayoritas Muslim itu bagian dari jihad, insya Allah. Gitu loh. Jadi kalau ada orang Kristen yang bilang, wah kami nggak NKRI, enggak, bukan. Kami itu hanya menjaga akidah saudara-saudara kami yang awam gitu. Karena apa? Karena saudara-saudara kalian tampil di situ nggak pakai atribut kekristenannya, tapi bangga dengan atribut keislamannya. Lina Wijaya, Mikana, pakai hijab. Ngapain coba? Bahkan Lina Wijaya pernah pakai niqab itu, pakai cadar. Ngapain gitu loh. Provokasi lagi, boy. Saya provokasi lagi ya. boleh. Udah belum? Jadi ya, Ini tolonglah, dari saya. kalau mamanya ada saudara-saudara kalian yang itu ya kasih tahu lah gitu. Karena mereka itu, kalau mereka udah punah, mereka nggak ada penghujat, udah hapus lah, ditangkap-tangkepin di Indonesia ini ya, atau diproses secara hukum. Kita juga nggak bakalan kayak gini kan gitu bang. Nggak bakalan live TikTok. Iya. Umat Islam itu karena ada live TikTok, ada Mikana, ada Lina Wijaya, ya kita berhak juga untuk live TikTok untuk membantah subat-subat mereka, untuk membantah, mengajak menuhankan manusia yang punya biji, yang berjenis kelamin laki-laki, yang ada tatonya di pahanya, raja dari segala raja, dan di jubahnya nggak tahu itu sablon atau bordir, raja dari segala raja. Entah itu zaman dulu sudah ada sablon atau bordir. Wallahu a'lam bishawab ya. Jadi janganlah pancing kemarahan umat Islam itu, jangan. Gitu ya. Kayak Ferguson, Ki Ahmad, mana ada sesama Kristen mereka yang menasihati mereka selain Ko Erik Android smartphone? Gak ada. Betul. Gak ada. Ko Erik tuh apa ya, sama saya tuh sama-sama orang Surabayanya, dia juga baik.
Kami pun sungkan loh kalau debat sama Ko Erik loh. Coba Ko Erik naik nih ke sini ya, Ko Erik. Saya ini Kristen. Kalian buat teman-teman yang hujat dan sebagainya dan sebagainya. Saya akan ini apa namanya? Akan ini. Kita pun mau ngajak diskusi aja sungkan sama orang yang kayak gitu loh. Nah, ini tiba-tiba naik, kita kasih kayak seger-seger tadi. Assalamualaikum umatnya Nabi pedofil. Nah, kayak gini-gini tuh loh, bro. Fungsinya kita itu ya untuk kayak gitu, untuk ngelayanin ketek monyet, untuk ngelayanin orang-orang kayak gitu loh. Ya, Jadi ya begitu sih dari saya gitu ya. Assalamualaikum. saya tambahkan sedikit sebelum saya. Ada Ustadz Unggul, siapa dulu? Ustadz Unggul, Oh Ustadz ya, Unggul, ya, Ustadz ya. Unggul. Aduh, ada guru saya nih, Masya Allah. Guru saya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Langsung masalah tato renda silakan standby dulu menyimak. Siap. Iya. Jadi, Ore Yonatan, Ustadz Alwan dan Budak Angon serta guru saya ini Ustadz Unggul sama Bang Vincent. Setelah ini saya izin turun, saya mandi, kemudian saya siap-siap untuk ke masjid. Jadi gini ya, kalau saya sih agak sedikit berbeda ya menanggapi mereka-mereka itu ya, termasuk Mikana dan yang selalu menggunakan atribut-atribut Islam ya. Kenapa saya agak berbeda? Karena pertama, saya dulu pernah makan babi, pernah makan anjing ya. Jadi ya artinya kita pernah sama-sama dulu. Ya. Kemudian sekarang saya sudah tidak makan anjing lagi dan saya sudah tidak makan babi lagi. Pertama begini, saya melihat Mikana itu, saya justru berterima kasih. Ya. Karena dia menampilkan wajah Islam ya, menggunakan hijab ya. Artinya ya mudah-mudahan selangkah lagi Allah hadir menghadiahkan hidayah kepada mereka-mereka itu. Pertama begini ya, ini fakta bahwa memang mereka tampil dengan wajah iman yang mereka imani itu tidak bisa dijual ke publik dan tidak menjadi daya tarik, sebab memang tidak ada daya tarik di sebelah itu. Selalu apa yang mereka tampilkan orang tidak berminat gitu. Sama sekali orang tidak berminat. Dan harus kita akui secara kualitas bahwa memang Islam itu lebih berkualitas dengan busananya, dengan kecerdasannya, ya, dengan tutur katanya, dengan kitab sucinya, dengan tawaran-tawaran keselamatannya, lebih logis dan lebih indah gitu. Sehingga banyak orang-orang di luar Islam itu, Kristen, atau apa saja dia, itu memang lebih elegan dan lebih gelis, kata orang Sunda, tampil dengan gaya dan busana Islam. Begitu. Nah, secara tidak langsung dengan gaya Mikana, dengan gaya siapa saja, ada beberapa ya, bahkan mereka pendeta, dengan surbannya, ya. Artinya secara tidak sadar, mereka telah merugikan agama mereka. Maka publik akan bertanya, kenapa kalian tidak berani tampil dengan gaya Kristen gitu? Tidak berhijab. Karena hijab dan busana muslim ini kan sesuatu yang mereka anggap atau alergi untuk mereka aplikasikan ke dalam kehidupan mereka. Kenapa mereka harus menggunakan Arab? Jadi begini, mereka benci Nabi Arab, mereka benci orang Arab. Sebab sebuah iman yang menjadi pondasi sangat fundamental dalam iman kekristenan, mereka harus menolak Nabi dari Arab. Mereka harus menolak tradisi orang Arab.
Sebab menurut iman mereka, ya, tidak ada nabi selain nabi dari Israel. Nah, itu kan statement mereka. Tetapi pada faktanya, ya, para misionaris, para pendeta, ya, dan para apologet Kristen ini, mereka apa ya? Mereka itu tertatih terseok-seok gitu loh. Kalau mereka tidak menggunakan busana-busana Arab, begitu. Nah, artinya di sini bahwa apa yang mereka sangkal, ya, tetapi faktanya mereka terima gitu. Nah, jadi ya mereka harus cinta kepada Nabi Arab, cinta kepada orang Arab, cinta kepada tradisi Arab, sehingga dengan tradisi dan budaya-budaya Arab itu mereka pinjam untuk menjalankan misi iman mereka. Karena kalau misi iman mereka terapkan ke dalam Realita. cara mereka berdakwah nggak laku. Nah, jadi terima kasih kepada mereka yang menggunakan busana-busana Arab, ya kan, bahwa secara tidak langsung mereka telah mempublikasikan, mengenalkan, mengantarkan bahwa busana Arab dan orang Arab itu keren, cadas, I love you, begitu. Standby. Silakan, Ustaz Unggul. Antu udah nggak kuat kan? Pengen bernarasi. Terima kasih. Silakan. Silakan, Bang. Ustaz Unggul. Iya. Masalah ini ya, Mikana dan Lina Wijaya. Ini kita harus melihat dari berbagai perspektif. Kalau di dalam Kristen ya, ada misalnya yang ortodoks ataupun koptik gitu ya. Sebentar ada pesawat tempur lewat. Itu mereka memang pakai ya, tapi bentuknya kerudung. Gue pernah lihat gitu. Entah gereja koptik atau ortodoks ya, tapi yang perempuan-perempuan tuh pakai semacam kerudung lah kalau orang Indonesia gitu ya. Dan mereka hanya memakai ketika sedang beribadat di gereja mereka. Maminya Yesus juga memakai penutup rambut ya, seperti inilah suster-suster Katolik gitu ya. Tapi mereka orang-orang yang memang ketika pertama pakai itu menunjukkan identitas gitu loh. Itu yang pertama. Kalau memang betul seperti itu kita harus hargai dan hormati. Kalau perspektif yang nomor satu. Perspektif yang nomor dua, di dalam kekristenan upaya-upaya misionaris itu kita kategorikan C1 sampai C6. C1 sangat menyolok perbedaannya. Orang tahu, wah ini Kristen nih, Kristen. Udah kelihatan. Tapi ada yang seperti Ustadz Kuncir Bung Aristo tadi bilang, memakai atribut-atribut Islam, berbahasa seolah-olah bisa mengerti Al-Quran, ya, bahkan ikut turut serta membantu pembangunan masjid segala macam. Nah, tapi mereka punya misi gitu. Nanti arahnya itu kelihatan. Jadi ini yang disebut sudah C6, memakai atribut Islam bagaikan ulama, pakai peci. Nanti kalau ditanya emang nggak boleh, ini kan pakaian nasional. Boleh, boleh. Yang penting ketika Anda ketahuan bahwa itu adalah upaya-upaya misionaris yang membohongi umat Islam. Di sini peran kita nih menangkal kebohongan-kebohongan mereka dan membongkar kebohongan mereka. Lalu perspektif ketiga, Mikana keluar itu dia pakai nggak pakaian seperti itu? Ya, harus jujur Mikana. Lina Wijaya juga gitu. Sebagai seorang Chinese, dia pandai ilmu dagang ya, juga dalam menjual agamanya. Enci bagus sekali, cantik sekali pakai jilbab. Iya loh, tapi tahu nggak kamu bahwa Yesus itu Tuhan kita gitu. Nah ini baru, ini serunya gini. Makanya jangan sakit hati ketika Anda berpura-pura lalu kami membongkarnya.
Anda nggak bisa bilang baju koko juga itu dari Cina katanya gitu. Tapi baju koko bukan pakaian Muslim. Pakaian Muslim itu gamis. Gitu. Nah, masalah pakaian memang bisa dipandang dari sisi budaya atau dari sisi atribut keagamaan. Nah, jadi berhati-hati antara atribut budaya dan atribut keagamaan itu bedanya sangat tipis. Ketika Anda memakainya dalam posisi, proporsi dan tempat yang benar, maka Anda sedang memakai pakaian nasional. Kenapa Cici Lina Wijaya nggak pakai baju Cina? Nggak ada orang akan mentertawakan. Kenapa yang dipilih justru jilbab? Hanya untuk di TikTok, kan ketahuan bohongnya. Makanya jangan sakit hati kalau orang mulai mengatakan bahwa Anda itu tidak lebih dari sales agama dan penipu. Begitu aja, standby lagi. Itu biadabnya ya, Lina Terima Wijaya. kasih. Biadabnya Lina Wijaya, dia pernah saya lihat live TikTok di Masjid Istiqlal. Di Masjid Istiqlal dia lagi live, nggak pakai hijab ya. Dia memamerkan buah dada yang yang buah dada itu ya, yang ukurannya itu kurang lebih berapa ya, 38D mungkin, sama perut-perutnya yang berlipat itu ya, balapan lah ibaratnya buah dada sama perutnya itu ya. Dia pikir seksi gitu kan. Enggak, Kok jeli bro. banget nih orang ya? Saya Enggak, curiga, bro. Ustaz Nandar. Ini Gua- jeli banget nih Enggak, Pak gue pikir tuh seksi Iya. gitu. Tapi Segitunya. waktu dia duduk nih sama teman-temannya nggak pakai hijab, gua kan perhatiin orang celananya aja Hati-hati celana dapur. pendek. Celana Bang pendek. Vincent. Ini Imam Itu di Istiqlal mana? lagi Bang sholat Vincent, Bang Vincent di mana itu? di Istiqlal. Oh, itu dia lagi kepanasan. Dia kemudian akan mungkin menyeberang, mungkin mau netein kali. Ada yang mau Enggak, ditetein. Ustaz. Itu kalau dilepas bempernya itu bisa digantulin ke pundak itu. 38D itu. Bisa dikesampingin ke pundak, dinaikin ke pundak bisa. Bisa itu. Orang Segitunya lu. 38D-nya sama perutnya balapan saya lihat. Apa Iya, terus lu iya. pikir pamerin kayak gitu ini enggak, kayaknya kurang etis gitu, kayak apa ya, kayak Masjid Istiqlal dimasukin badak gitu, kayak kurang etis gitu loh, bro. Enggak, Bang Vincent, kalau usianya Itu dia 20 mau nyebrang itu, gitu kan. mau nyebrang terus mau nenenin, ada yang mau dinenenin. Mana ngajak teman-teman yang perempuan nggak pakai hijab semua ketika imam sholat di itu, mereka cekakakan di pelatarannya Istiqlal, nggak pakai hijab, memamerkan ngapain masuk auratnya situ? mereka. Nah itu makanya dia memamerkan keindahan tubuh dia yang menurut indah, padahal kalau gua lihat, bro, aduh, Jembret. apa ini apa Jembret. namanya, orang mabok aja, mabok Anmer sama mabok Lem itu lagi konak-konaknya ngelihat dia nggak jadi dipakai, Muntah. nggak jadi dipakai karena bodinya kayak itu, kalau didudukin kayak babi itu loh, babi duduk tuh loh, gede banget gitu. Dia ngapain situ? Nggak tahu, saya foto-fotonya ada, screenshotnya ada. Stephen Bong. Nek tak setep HP ku sing rusak, Cak. Kena HP nih. Delok no karet tak Stephen. Tapi aku Jadi nggak- makanya dia nggak tuh itu. berusaha pakai Vincent, pakaian-pakaian tapi muslim aku untuk nggak menutupin berhasrat kayak itu Vincent, apa? Untuk menutupin 38D-nya yang telah ini melorot. Karena kalau saking melorotnya jauh itu kayak wewe gombel, itu bisa ditarik ke belakang, diatasin naik pundak itu. Serius. Ada ini memang apa itu Kristen memang lagi bingung. Ini ada 2 akun debater Muslim diduplikat. Satu Bang Nandar, satu Ustadz Sugi. Kalau ada atas nama Sugi Kristolog tapi dipisah ya namanya, itu jangan dinaikkan. Jangan dipanggil Zuma Pak D. juga. Ya, tapi 001 Bang Zuma. Sudah saya posting ulang-ulang biar di Iya. posting sama teman-teman. Jadi dilihat ini akunnya, kalau @zuma001 double kosongnya itu pemalsu. Kalau 1 doang 01 itu asli. bukan hanya kitab ternyata yang dipalsu ya. Kalau Bang Nandar cuma fotonya toh. Fotonya Ada doang 2. banyak itu udah dari dulu itu.
Ya, Dari dulu kalau namanya foto. enggak. Iya, Mak yang mosok cak, iya, Wat ada dua. mosok Cuma weteng ambek susune balapan cak wis gak nafsu belas Pak. Jadi kalau Nah duduknya ini kayak Big Mac gitu loh. siapa nih? S Collection, penghinaan terhadap wanita. Ibumu wanita, betul. Umat Islam itu harus mencintai ibunya kali lebih dari ayahnya. Tetapi konteksnya di sini seandainya nih ya, seandainya Lina Wijaya tidak dengan kepalsuan mengabarkan Injil, itu kita nggak boleh loh ngutak-ngatik ya. Gua kalau mampir ke komal-komal Kristen ya, walaupun cuma di live chat, mereka sedang memberitakan penginjilan, lagu-lagu, nyanyi-nyanyi. Gua nggak pernah usil, tapi sudah menipu berpakaian jilbab seperti Islam, kemudian mentafsir-tafsir terjemah Al-Quran dipelintir-pelintir. Nah ini di sini gue turun gitu loh. Jadi kita menanggapi bahwa dia hanya seorang penipu gitu. Lanjut, standby. kalau pagi dicek Ustaz, setunggul sampai itu si Petro pakai akun talenta apa itu. Pagi ngulang bahasa Arab. Bahasa Arabnya meja kayak gitu kayak guru ngaji. Mulang, Ya, mulang, ngulang. mengajar. Itu kemarin Ngajar. tuh ketangkep bahasa sama gua tuh waktu ngomong sama ini Mas, sama siapa Bang Andre Mualaf Prince. Dia qadarullahnya Allah izinkan, dia bilang saya ini calon pastor gitu ya, saya ini gini-gini ngobrol lah kayak tai lah. Habis gitu dia live open kamera, kameranya ngadep ke muka dia, di belakang ada istrinya. Saya bilang emang pastor boleh bawa wanita ke kamar? Saya dedes tuh. Saya dedes, ternyata dia ngaku saya ini calon calon pastor yang gagal, saya mengundurkan diri. Lalu tadi dibilang frater, lu diem aja bangsat. Harusnya bilang dong dari tadi itu, dari awal tuh jujur gitu. Kalau memang saya itu sudah mengundurkan diri, ini kita panggil frater loh, kita hargain dia loh, karena dia bilang saya ini scholar mau jadi pastor gitu loh. Tapi ternyata dia punya istri di belakang gitu, dia ngakuin itu. Terus saya bilang gini, saya dukung Anda, frater ya, frater talenta. Karena apa? Karena fitrahnya manusia, Anda lebih memilih empal brewok dan apem brewok dibandingkan Anda menjadi colikiawan. Good, saya bilang gitu. Iya, yang enak tuh empal gondrong Cirebon tuh tempat More Reski. Kalau dia milihnya empal gondrong ya, empal Iyalah. gentong harusnya. Fitrah manusia lebih suka sama empal brewok dibandingkan dengan colikiawan atau tante tantri. Tangan kanan kalau pegel tangan kiri. No. Karena di Alkitab Onan itu dibunuh karena dia cokil, coli kilat. Onan lebih memilih itunya terbuang sia-sia, Tuhan kurang berkenan, maka Tuhan membunuh Onan. Kasihan sekali Onan. Dia memilih untuk cokil, Kita jodohin dibunuh aja sama Lina Tuhan. sama Frater Pet. Nah, bisa jadi tuh. Biarin, record di sini. Ayo kirim ke Tapi Lina soal sana. ini ya, Bang Andi, si Petro mengajar bahasa Arab conversation singkat. Aku juga Ya. suka di situ. Ya kalau aku jujur ya, fair gitu loh. Ketika dia hanya mengajarkan bahasa Arab conversation standar basic, itu aku hargain, aku kasih like loh. Karena kan cuman paling 10 gitu like-nya. Aku gempur tuh like-nya sampai di atas 1000 lah, 1100 misalnya ya. Dan itu aku tinggal. Karena hal ini dia tidak sedang menghujat Islam gitu loh. Nah terus di kala lain dia juga mengajarkan bahasa Ibrani. Aku juga kasih like karena yang nonton cuma paling 2 atau 5. Ini bukti bahwa agama kekristenan tuh nggak laku kalau dijual gitu loh. Jadi harus menghujat Islam baru mereka bisa dapat pengikut-pengikut gitu loh. Baru mereka bisa dapat donasi. Pokoknya sepi deh. Channel-channel Kristen kalau bicara tentang penginjilan sepi. Mereka tuh harus menghujat Islam untuk hidup gitu loh. Jadi terbukti bahwa Yesus tidak dapat berbuat apa-apa, tidak bisa memberi rezeki.
Yang memberi rezeki itu Allah, sekalipun cara mereka salah ya, menghujat gitu. Ini sebuah tanda gitu. Tapi memang cuma sedikit bisa dihitung kok orang yang bisa bahasa Ibrani dan Arab ya. Apapun sehebat apapun mereka bisa, mereka berpegang kepada kitab yang rapuh, firman wartawan, kitab colongan. Jadi kemanapun mereka akan tetap babak belur sama More Reski, More Nandar, Suaib, apalagi ya, 3 bahasa Aramaik pun bisa, itu luar biasa. Gitu, lanjut standby. Terima kasih Ustaz. Bang Andi mau ngomong? Bang Andi. Ya, terus masuk di roomnya ya apa itu Muslim luar negeri lah. Pagi-pagi ya, orang ini ngapain? Ya tentu yang dibawa surat Maryam apa itu 72 atau 73 itu dibaca, akhirnya kepanasan apa itu yang orang Barat itu. Kamu nggak usah ngomong bahasa Arab, nggak, kurang tepat, lebih baik bahasa langsung terjemahannya aja bahasa Inggris. Memang Nggak, kan gitu maksudnya ya. Ini Bang Vincent pasti tahu nih. Kalau calon-calon Romo itu mereka belajar kok tentang Al-Qur'an ya. Mereka belajar, tapi tujuannya selain untuk studi banding juga untuk bersiap-siap kalau mereka bersentuhan dengan umat Islam yang mempertentangkan trinitas mereka. Betul nggak Bang Vincent bahwa Romo juga diajarin sedikitnya basic tentang Al-Quran dan Islam? Standby. Banyak Romo yang hafal surat-surat pendek. Buktinya waktu saya misa di daerah salah satu gereja Surabaya ya. Saya sendirian waktu itu. Ya, Romonya saya lupa, tapi ini dia mengutip salah satu surat Al-Fatihah kalau nggak salah ya. Hafal dengan fasihnya, dia bilang bahwasannya ini jalan yang lurus itu untuk kita dan lain sebagainya gitu. Begitu, saya dulu begitu. Tapi itu tidak masalah karena mereka mau seperti apapun itu mereka menyebarkan di lingkungan mereka, maksudnya tempat ibadahnya mereka, nggak menyebarkan ke yang luar kan. Itu tempat ibadahnya mereka, tidak ada masalah gitu. Mereka mau comot, mau potong, mau apa, tidak ada masalah. Karena itu di lingkup ibadahnya mereka gitu. Tapi kalau sekalipun ayat itu dibawa keluar, di framing, entah itu ke umum ya, ke media sosial, nah kami berhak untuk membantah dan meluruskan. Karena itu sifatnya Al-Quran itu kan bisa, fatwanya bisa jadi by order. Kalau orang oten yang menafsirkan bisa sesuai dengan kepentingan mereka kan. Padahal Al-Quran itu fatwanya itu harus adil, berperilaku adil. Karena banyak ayat-ayat yang lain itu juga yang belum dibaca. Padahal itu juga bagian dari hukum. Ya, Al-Quran itu bisa menghasilkan produk yang tepat, fatwa yang tepat untuk si penanya, ya, untuk yang mengalami masalah, dan itu harus difatwakan oleh ustadz atau syekh atau kiai yang banyak hafal hadis, yang banyak hafal Al-Quran, sehingga mereka menghasilkan satu produk tepat yang adil dan bijaksana untuk masalah orang tersebut yang punya masalah gitu, Ustadz. Siap. Iya betul. Nah, itulah kelebihannya umat Islam ya. Kita punya standar ketika menerjemahkan, punya standar keilmuan ya. Kemudian apalagi mentafsir, ulama-ulama besar di seluruh dunia itu nggak bakalan dia mentafsir atas eksegesisnya sendiri. Dia tidak akan pernah berani kurang ajar melangkahi para mufasir, ahli-ahli tafsir yang bersumberkan dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi kita juga, kalau gue nggak pernah takut gitu loh. Oke, tafsirnya kita buka dulu yuk gitu, supaya mengajari saudara-saudara Kristen ini kita beda dengan cara kalian approach-nya mentafsirkan Bible. Kita punya standarnya, baca dulu tafsirnya, kalau nggak ngerti baru aku jelasin. Oh nggak usah pakai tafsir, ini udah jelas terjemahan. Aku bilang terjemahan Al-Quran bukan Al-Quran. Yang namanya Al-Quran itu yang berbahasa, yang beraksara Arab ketika dituliskan dan berbahasa Arab ketika dilisankan. Sehingga ketika mereka bilang kita sebentar, pesawat tempur lewat.
Ketika mereka bilang kita bani dalam kurung, nggak ada satupun tanda kurung itu di dalam original teksnya Al-Quran. Justru sebaliknya, di dalam Bible bahasa aslinya, originalnya itu ada kurungnya, apalagi masalah terjemahan, ada kosong, ya kan? Ini menandakan bahwa ayat-ayat itu tidak asli. Ini by the way nih, Ustadz Nandar, gue mau ngajak Ustadz Dondi, dia kan sibuk banyak acara, jadi nggak bisa main TikTok. Tapi nanti mau live bareng gue sama dia, tapi gue lewat TikTok gitu loh, membahas critical text gitu. Hal-hal yang kemarin dibahas tentang Yohanin koma, tentang ayat-ayat tambahan, ayat-ayat penghilangan, ayat-ayat sisipan dan kodeks-kodeks, sehingga saudara-saudari kita yang Kristiani tercerahkan gitu, tercerahkan bahwa mereka harus tahu asal-usul kitabnya, mendengar kebenaran selain daripada doktrin bapak-bapak gereja. Begitu saudara-saudaraku yang kukasihi dalam Tuhannya Yesus. Standby lagi. Terkasih. Wah, Ustaz Oguli. Terkasih Ustaz Oguli. Iya, gara-gara itu loh, itu tadi saya barusan lihat itu si Ica itu. Ustaz Alwan? Iya, ketiduran saya. Guru Alwan nih payah nih. Ayo kita pindah yuk. Gue disuruh buka nih, gue disuruh buka koma live perdana. Gue udah bahas Yohanin koma dari ini dari anak, dia tidur. Terus. Iya, sering tidur itu loh. Tapi gak ngorok, anehnya itu loh. Aku juga sering kayak gitu, tapi kalau jadi komal jarang. Biasanya jadi host yang sering tidur itu. Di sana udah jam berapa Ustaz Alwan? Jam 11 ya? Jam 11 ya. Oh, bentar lagi zuhur berarti. Jam zuhur jam berapa? Nah ini, satu lagi nih, Ustadz Alwan ini murid yang dwinatur. Satu sedang belajar, satu lagi di TikTok debat. Nah pusing enggak tuh. Tapi begitu dites nih, apal dia lancar. Aku biasalah ini dwinatur, dia bilang gitu katanya. Bisa gitu ya. Di kelas tuh hilang dia, satu gol. Aku lagi pas udah masuk udah siap. Terus ada emergency call Guru Alwan. Aku kan ini naik piket itu bantu kawan-kawan nyetir ambulans, baik untuk kecelakaan ataupun orang-orang yang tidak mampu. Bila ada keluarga meninggal di rumah sakit kita antar. Besok kita tanya mau dikubur di mana, sudah ada yang ngurus belum? Kalau belum, kita bantu biayanya segala macam itu free. Nah itu yang aku sering bilang kalau lagi naik piket tuh gitu. Pas sudah selesai nganter ke rumah sakit, udah kosong nih, aku bilang lah More Reski, mohon maaf tadi ada emergency call gitu. Oke siap. Tapi besok jangan sampai kalah sama Ustadz Alwan katanya, dia udah hafal semuanya katanya. Siap gerak, aku bilang gitu. Iya siap. Tek. Siap, silakan bicara Ustaz Alwan biar gak tidur lagi. Anoki dari mana itu? Mormon. Aduh, gimana itu nadanya? Gimana? Gimana saya juga gak lupa saya. Di bawah bilang tuh AA properti, Ustadz Alwan, Ustadz Alif lembut. Aku juga dasarnya tuh basicnya pendakwah ya, bukan pendebat. Santun banget, lebih lembut dari Ustadz Alwan. Cuma gara-gara kenal Bang Vincent, aku bawaannya sekarang mau makan sate domba terus. Sama, saya juga suka makan sate. Enak Ustaz Unggul. Sate kambing. Jadi si itu gimana si Jack Cita? Udah ketemu tuh aslinya. Ya kemarin ya. Debat apa itu? Ditanya apa? Gak ada jawaban satupun yang dijawab. Gak nyambung. Sampai kita nanya, yang giliran dia jawab,
bahas Quran itu juga pakai PDF, ya kan, aduh, gak ngerti apa yang dibaca. Iya, sayang ya. Dia punya sumber dari pembenci Islam, kaum orientalis, menyatakan bahwa ayat-ayat Al-Quran kontradiktif. Sudah dijelaskan sedemikian gamblangnya ya oleh Evangelis Yonatan Nandar tentang kiroat. Terus kemudian yang paling utama adalah legitimasinya oleh Nabi Muhammad SAW. Kemudian dijelaskan lagi. Jadi pada dasarnya memang dia nggak mau tahu. Inilah bukti dari Al-Quran ya. Orang-orang kafir nih seperti ini. Telah ditunjukkan kebenaran yang nyata, tapi dia menutup diri. Seandainya saja ya, dia netral dulu. Mau belajar, apa sih artinya kiroat? Disebut ini, ditanya dan tidak ditanya. Mati dan berperang, mati dalam perang dan berperang, itu sebenarnya mengandung makna yang sama. Kalau saja seseorang itu netral dulu, makanya dia pasti akan memahami gitu loh. Kalau Al-Quran berani bilang di dalam Quran surat 2 ayat 2, dzalikal kitabul la raiba fihi hudal lil muttaqin, ya. Inilah kitab yang tidak ada keraguan di dalamnya, petunjuk bagi orang-orang bertakwa. Di dalam ayat yang lain Allah menjamin, ya, sekiranya ini bukan dari sisi Allah, maka pasti akan kau dapati banyak kontradiksi. Itu kan tantangan, silahkan dibuktikan. Makanya siapapun mau membuktikan, kayak si Jack Cita kemarin, itu udah ketinggalan 1400-an tahun yang lalu itu udah ada, dan tidak pernah akan bisa mematahkan Al-Quran. Makanya pasti akan kebanting-banting, bonyok kalau orang yang tidak ada keilmuan coba kritik Al-Quran. Makanya si kiamat itu mencoba jalur lain, yaitu hadis. Herdi juga gitu ya, Erben juga gitu. Herdi sama Erben berguru sama kiamat, kalau kepepet kameranya digoyang-goyang sehingga orang susah melihat. Erben lebih parah lagi, lampu kamarnya dimatiin, dia bilang sorry PLN mati katanya. Aku pakai kuota nih, nggak pakai wifi, kabur. Iya. Tapi herannya gini loh, dia nanya kan, Kotala sama Kutila atau apa tuh yang dibunuh itu? Ini yang mana yang dari Lahul Mahfuz? Kan aku udah jawab ya. Perbedaan Qiraah Syab'ah sama Syab'atul Ahrub itu dilegitimasi oleh Rasulullah. Ketika Abdullah bin Hisham, kalau tidak salah Hisham ya, Abdullah bin Hisham sama Umar berselisih bacaan gitu, sampai Hisham itu ditarik oleh Umar itu, dibawa ke Rasul. Ini kok bacaannya beda, tidak seperti yang aku baca, yang aku dengar dari engkau ya Rasul, yang kau ajarkan kepada aku kok beda bacaannya dengan Hisham. Jangan-jangan Hisham ini merubah gitu. Akhirnya Rasulullah SAW menyuruh baca, coba Hisham kamu baca, itu kan kalau istilah kitanya, kalau bahasa kitanya, baca. Kata Rasul, itulah Al-Quran diturunkan. Sekarang Umar kamu baca. Akhirnya Umar baca juga. Kata Rasul, itulah Al-Quran diturunkan dalam 7 huruf. Maka bacalah yang kamu ringan untuk membacanya. Jelas loh, ada legitimasi. Nah permasalahannya sekarang, kalau ayat-ayat biblos ditambahi dan dikurangi, siapa yang melegitimasi? Tidak ada, kecuali klaim sepihak bahwa ini bimbingan Roh Kudus. Jadi setiap orang bisa merubah. Jelas itu. Tapi kok nggak jawab lah pertanyaan saya, di mana ayat 1 sampai 11 di dalam kodeks apa, mana manuskripnya, perlihatkan kepada saya sebagaimana saya memperlihatkan kodeks Sinaiticus. Malah udah jawab, di mana mempertunjukkan itu? Kan nggak ada sampai mampus pun. Makanya aduh ini oten. Makanya kenapa kita dilarang debat di Roomnya Ica, karena ini Joshua Teus saja tadi pagi bilang gini, Ica jangan buka room debat katanya itu, karena banyak yang terguncang, banyak yang mualaf. Itu sudah saya rekam itu. Teman-teman juga mungkin ada yang sedang di sana ya. Tadi pas saya. Gue juga tadi nonton. Gue tulis ya? Di bawah. Gue tulis Kak Ica panggil Pastor Sarah. Gue bolak-balik tulis gitu. Akhirnya dia berhenti itu karena kan dia ada sama istrinya, takut istrinya baca kali. Oh, ada Kak Ica. Ya? Iya, Kak Ica panggil Pastor Sarah. Gue berulang-ulang tulis gitu.
Nah, itu Ustadz Unggul bener kan si Joshua Teo bilang Iya gitu ya, banyak benar, ada benar. guncang karena banyak mualaf juga. Itu udah diakui loh. Ini sampai Mereka sekarang si ketakutan. Ica, Ada videonya bang, si Ica ini direkam bang, di sidang terus loh sampai sekarang Ustadz Unggul. direkod, Si Ica di, direkod, Iya. Hah? direkod apa enggak bang? Aku pas di recordnya itu pas aku masuk dia bilang gitu. Wah, pas di record sudah jadi kalimat itu sudah selesai gitu loh. Kalau recordan yang sesudahnya ada. Jadi nggak keambil kalimat yang banyak terguncang dan banyak yang mualaf itu nggak ke Wah, record kalimat itu. Ustadz Unggul nge-record Iya. nggak? Gua enggak. Wah, Tapi itu kalau memang kasihan si Kak Ica, dia dihantam sana sini bukan karena iri ya, misalnya rame tempatnya kayak bukan masalah itu. Yang mereka takutkan banyak orang yang tidak tahu kebenaran tentang Kristen dan Bible menjadi tahu. Nah, ini yang mereka guncang nih. Tat Nandar, Yups. boleh ngasih input nggak? Mohon izin. Boleh, silakan. Ya, Evangelis Yonatan Nandar kan ini guruku ya, tapi aku mohon izin Wah, memberikan input. Jadi kemarin itu jangan takut mengatakan varian. Di dalam bahasa Inggris itu disebutnya kiroat itu varian reading, variasi membaca yang kita sudah sama-sama tahu divalidasi oleh Nabi Muhammad SAW memohon keringanan kepada Allah melihat kenyataan bahwa umatnya memiliki kesulitan kalau hanya satu dialek. Ya, itu kita udah sama-sama tahu. Jadi jangan takut menyebut varian reading. Ya, ini dipahami varian reading berbeda dengan version. Versi itu beda dengan variasi bacaan. Nah, jadi kalau untuk pakai bahasa Inggris nggak apa-apa varian reading, tapi jangan sekali-kali kepleset salah kaprah menyebutnya versi wars, versi ini bukan. Al-Quran tidak punya versi, tapi kalau punya varian reading, variasi bacaan itu bisa. Lanjut standby. Ya, terima kasih Ustadz Unggul. Yuk, masukannya. Ya, betul. Ica lagi di sidang loh, iya loh. Sampai sekarang tuh di sidang terus loh. Gimana dia gak goncang? Maksudnya nggak akhirnya terkontaminasi. Rumah adil malah di sidang ya, oten. tapi kemarin ketawa terus loh sama Bang Nander, kok bisa ya? Hah? Kok kemarin ketawa terus? Kalau Bang Nander ngomong mesti Enggak ketawa. juga sih. Coba aja kalau Kak Ica lagi di atas, sebelahnya Evangelis Yonatan Nandar, mukanya tuh biasa-biasa aja gitu loh. Cuma Jangan, ketika Tat. komposisi berubah, sampingnya jangan. Bang Zuma itu merah merona dia loh. Iya, Jangan, Tat, benar. ada yang mengintai, Iya. Tat. Katanya Bang Nandar ada yang mengintai istrinya. Jangan goda-goda di room Bang Nandar. Iya, aku nggak berani. Tapi bahasanya kemarin lu mesti goda-goda terus Bang Nandar ini. Hah? Kemarin bahasanya lu goda-goda terus. Kapan? Mesti ketawa. Sampai ngantuk. Tergantung ceweknya. Kalau cewek otot nanti aku digoreng nanti aku. Ini aja nih, ini nih teman-teman hati-hati ya, ini para pendebat ya. Ada pihak Kristen namanya itu Amoy, ya. Oh, Itu dia iya. suka ngirim-ngirim foto yang gak senonoh. Iya kan, awal-awal mulanya WhatsApp aku. Assalamualaikum, itu kan kayak orang Islam, waalaikumsalam. Saya kira kan orang Islam. Imoy apa emoy? Yang ada, Salibnya. pokok Amoy. Ada salibnya. Ada salibnya, ya itu. Ngirim-ngirim foto gitu kan. Ini maksudnya apa gitu, foto tak senonoh tuh, foto yang buah dadanya itu kayak menonjol, kayak kelihatan gitu kan. Nah, terus maksudnya Tapi apa ya? tapi aku yakin itu bukan foto dia, mungkin dia nggak tahu ngutip di mana itu. Pengen belajar Islam kayak gitu kan. Terus ininya itu gini. Apa ya? Sebentar aku lihat WhatsApp-nya nih. Tadi aja WhatsApp aku tuh dia. Semalam tuh waktu debat sama
Ustadz Alwan sama si Erben sama si Jack Cetah itu. Dia ngancam gini. Ternyata yang ini sebentar aku lihat nih. Jadi dia ngirim screenshot tentang Kores, nama asli Kores. Terus Bang ngomongin itu gini nih, sebentar deh. Aku lihatin sebentar. Punya abang kecil ya katanya loh. Maksudnya apa ini? Punya abang kecil. Ya, iya emang punya abang kecil-kecil semuanya katanya itu. Kata saya kamu mau lihat. Nah, saya balas gini loh. Kamu emang mau lihat punya saya? Lah emang kamu berani lah. Kan dia menjurusnya ke situ kan. Menjurusnya ke alat vital kan. Terus aku foto tuh ototku. Ototku ini kan gede kan. Nah, dia kecewa pas saya fotoin otot ya. Ini nih nomornya ya, ini saya bukakan nomornya biar teman-teman hati-hati nih para pendebat. Itu otot mau menjerat itu. Mau menjerat apa? Karena sekarang kan dunia digital ini bisa di screenshot ya. Iya kan? Kalau saya jadi Bang Nandar, saya turutin kemauannya. Sebentar curhat. ini nih. Sampai Aku Bang Nandar Sampai lagi apa? diintai sama emak-emak itu. sampai curhat di Oyo juga saya ladenin, mau curhat di Oyo, ayo. Tapi abis itu saya kirimkan pasukan teman saya yang agamanya non-Islam yang punya Black Mamba, biar dihajar sekalian. Black Mamba. Black Mamba. Black Mamba mau ular kan? Iya, Black Mamba ular Afrika. Enggak, maksudnya Black Mamba itu karena itunya besar gitu, kayak seperti Black Mamba. Oh itu mah orang Afrika Bang Vincent. Nah, itu Bang. Ya itu Bang. Saya punya temen itu yang kayak gitu. Bang Nandar lagi diintai sama emak-emak yang Betani. Iya itu sih makanya ya prinsip lah, jangan sampai kita kepleset, itu yang pertama. Terus yang kedua itu udah pasti penipuan, jebakan nantinya. Nah ini nih teman-teman ya, dia WhatsApp ini nih. Ini kan aku bahas nih, mau lihat, ups emang berani. Jadi, maksudnya apa dia? Ups emang berani. Jadi pikirannya dia itu mengarah ke alat vitalku gitu loh. Nah, terus aku kirim, ups emang berani tuh. Aku kirim nih gede kan? Nah, tuh gede, ups emang berani tuh. Aku kirim ototku tuh kan, gede kan? Dianya mah kecewa dia, dikiranya aku mau ngirim foto penis gitu. Walau itu bilang ini. Hati-hati dia mau menjerat nanti kan sekarang zaman screen recorder, screenshot ya kalau kita misalnya WhatsApp yang macam-macam atau PCSX misalnya walauzubillah itu kan otomatis bisa dia bisa wah kita ini Sinandar perlakuannya kayak gini kan bisa kayak gitu kan. Jadi hati-hati tuh. Ternyata bukan hanya saya yang digoda kayak gitu, Ustadz Wafi kemudian iya hati-hati tuh orang itu tuh. Ini nomornya ya. Jadi diancam, Nandar kamu berhenti ya jadi debater, kalau nggak nanti videonya atau ininya saya sebarin. Itu mah udah. Iya betul. Emang kayak gitu dia. Aku udah ngerti nih mau arahnya kemana nih. Nomornya dia ini ya. Nih 087731499304. Terus yang terakhir Saya ini Bang, saya bantuin upload di aplikasi ijo biar dicetin Black Mamba dia. Biar tahu rasa. Ya itu pakai foto palsu itu. Ini si Kores juga di stalking ini si Kores nih. Ini nih. Di aplikasi ijo. Nih, buktikan omonganmu Bang, kalau enggak chat ini saya SS saya buat PT itu kan. Nih. Kalau aku silakan aja, aku nggak istilahnya nggak macem-macem gitu kan. Justru ini orang ini sange gitu loh. Ini tentang Kores nih, ya. Terus di sini apa nih? Nama asli Kores ya Bang, katanya. Bang Nandar besok saya tunggu di room saya ya. Saya harap kedatangan Abang sesuai dengan Abang bahwa polimukus muslim ditakuti. Nah ini hati-hati nih, Kores aja dibahas nih. Ini grup apa nih namanya tuh? Apologetika Kristus. Jadi mereka punya grup nih.
Dia stalkingin Kores nih, Calvin Ganesha katanya. Ini apa namanya itu, ininya Kores. Jadi mereka hati-hati nih teman-teman ya. Tuh fotonya aja foto sange.